Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selepas 17 Agustus 1945, Belanda masih mencoba berkuasa kembali di Indonesia melalui nikah. Mereka yang datang dengan tentara sekutu memicu perlawanan di berbagai daerah. Pertempuran-pertempuran menimbulkan banyak kerugian di pihak Hindia Belanda maupun pejuang kemerdekaan Indonesia. Kedua pihak kemudian bersepakat untuk menempuh cara damai untuk menyelesaikan konflik. Linggarjati, sebuah desa di kaki gunung Ciremai, Jawa Barat, terpilih menjadi lokasi berunding. Pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, rumah yang berselimut hawa dingin ini menjadi saksi kontak diplomasi pertama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Inggris berperan sebagai penengah dalam pertemuan ini. Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Killer. Dalam perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sementara di pihak Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil perundingan baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perjanjian Linggarjati berisi antara lain sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat. Negara serikat itu bernama Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Ratu Belanda berkedudukan sebagai ketua Uni. Zij is tenslotte hiertoe verplicht tegenover de wereld, die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in den weg staan. Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van een Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur en om de constructieve krachten van dit land tezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van zulke vrije staat. ...24 jam berselang dari pernyataan Van Mook, pada 21 Juli 1947, Belanda dengan resmi melanggar kesepakatan Linggarjati. Pihak Belanda melancarkan aksi militer mengubah diplomasi menjadi agresi. Di pelabuhan Surabaya, berderet armada perusak dan kapal-kapal perang milik Belanda. Mereka membom markas besar Angkatan Laut Republik Indonesia dan bergerak ke wilayah-wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka datang untuk menguasai kembali pabrik-pabrik dan perkebunan di Indonesia.
Pabrik gula, perkebunan kopi, perkebunan karet, perkebunan teh, dan perkebunan kina merupakan aset-aset yang diharapkan Belanda dapat menghasilkan produk agar bisa dijual kembali di pasar domestik, sehingga menambah kas negara yang habis akibat perang. Pihak Belanda tidak merasa bersalah dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka justru menuduh Republik Indonesia gagal paham dengan isi kesepakatan Linggarjati. Belanda berhak mendatangkan tentara mereka dengan dalih Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah kekuasaan Ratu Belanda. Tentu saja, hasil kesepakatan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena wilayah yang diakui hanya sebagian saja. Perhitungan tokoh bangsa saat itu adalah, dengan duduknya Belanda di meja perundingan, dapat membuktikan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara manapun di dunia. Dan pada akhirnya, hal ini terbukti dengan munculnya pengakuan atas negara Indonesia secara de jure pada tahun 1947 dari beberapa negara seperti Mesir dan beberapa negara Arab lainnya. Operasi militer besar-besaran ini mendapat perlawanan dari segenap tentara dan rakyat Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penyerbuan Belanda ke Kota Malang merupakan operasi terbesar dari pihak Belanda. Pada 14 Agustus 1947, Menteri Luar Negeri Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, dan Perdana Menteri Sultan Syahrir hadir di sidang Dewan Keamanan PBB. Mereka menjelaskan kondisi Indonesia yang telah diinvasi kemerdekaannya. Beberapa negara pun mendukung atas masalah ini agar cepat diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB. Komite 3 negara terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tujuan dari komite ini adalah mencari solusi atas permasalahan Indonesia-Belanda dengan cara damai. Untuk itu, Amerika Serikat menyediakan kapal Renville sebagai tempat perundingan.